Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi perkembangan penyaluran bansos. Jadi buat teman-teman jangan lupa tekan like dan subscribe supaya tidak ketinggalan info terbaru seputar penyaluran bansos. Nah, oke, kita langsung saja ke informasi yang pertama. Ini penting untuk saya sampaikan mengenai klarifikasi bansos cair 2 kali ya. Karena banyak yang bilang katanya bansosnya cair 2 kali. Ini perlu saya klarifikasi ulang ya. Informasi mengenai pencairan 2 kali bagi penerima BPNT adalah benar ya. Tapi perlu diingat ya. Namun jenis bantuannya berbeda dan bukan semuanya berupa uang tunai. Ini dari teman kita ya, dari teman pendamping yang memberikan informasi demikian rupa ya. Untuk bantuan yang pertama ya, uang tunai sebesar Rp600.000 untuk alokasi 3 bulan ya, yang disalurkan melalui kartu KKS untuk program sembako. Ini bantuan yang pertama. Terus bantuan yang kedua, bantuan pangan berupa barang ya, yaitu beras 20 kg dan minyak goreng 4 liter ya. Bantuan ini bersifat stimulus atau tambahan untuk meringankan beban masyarakat selama bulan Ramadan dan menjelang Lebaran. Jadi ini jelas ya. Yang kemarin bilang katanya cairnya 2 kali untuk bansos ini BPNT-nya. Ini benar, tapi jenisnya yang berbeda-beda ya. Ada yang jenis saldo, ada juga yang jenis barang berupa beras 20 kg dan minyak gorengnya itu 4 liter ya. Alokasi 2 bulan. Di bulan sekarang sama bulan berikutnya. Terus informasi yang selanjutnya ya, kuota penerima yang lebih luas. Ini juga penting untuk saya sampaikan ya. Kuota untuk bantuan stimulus beras dan minyak goreng jauh lebih besar dibandingkan bantuan reguler seperti BPNT. Jadi yang tidak mendapatkan BPNT pun ada kemungkinan besar bisa mendapatkan bansos tersebut ya. Baik ini PKH murni, BPNT murni ya, atau yang cuma dapat BLT Kesra kemarin ya, di tahun kemarin, itu masih ada harapan untuk mendapatkan bansos tersebut asalkan berada di desil 1 sampai desil 4 lah ya. Penerima BPNT reguler ya, sekitar 18,2 juta KPM, ini sudah banyak ya. Tetapi untuk penerima bantuan stimulus ini jauh lebih besar ya, sekitar 35 juta ya. 35 juta penerima di Indonesia. Karena kuota yang besar ini, masyarakat yang sebelumnya menerima BLT Kesra Rp900.000 juga berkesempatan mendapatkan bantuan pangan ini. Jadi bukan cuma KPM yang sudah dapat PKH maupun BPNT-nya ya, tetapi buat para KPM yang kemarin dapat BLT Kesra ya, tetapi tidak mendapatkan PKH maupun BPNT, juga berkesempatan untuk mendapatkan bansos pangan tersebut ya. Terus selanjutnya mengenai status pencairan dan teknis SIKNJ ya, ini juga penting untuk saya sampaikan. Terkait pertanyaan warga mengenai bantuan tahap 4 tahun 2025 kemarin yang masih belum cair ya. Ini dijelaskan bahwa status di sistem SIKNJ untuk Bank BRI dan BSI itu biasanya lebih cepat berubah menjadi SI, Standing Instruction ya, yang berarti dana sudah siap masuk ke rekening. Jadi untuk sekarang silakan dicek saja ya, tanyakan ke pendamping apakah di SIKNJ itu statusnya sudah berubah menjadi SI atau belum. Kalau sudah berubah menjadi SI, ada kemungkinan itu tidak akan lama lagi bansosnya bisa cair. Tetapi kalau masih ini baru berhasil cek rekening atau ada yang lainnya, itu ada kemungkinan ya masih terhambat ya. Jadi harap bersabar saja, karena untuk sekarang ini juga masih belum rata untuk penyalurannya ya. Terus untuk Bank Mandiri dan Bank BNI, status seringkali masih berhasil cek rekening, belum SI ya. KPM disarankan untuk mengecek langsung ke pendamping sosial atau operator SIKNJ di kantor desa atau kelurahan setempat ya. Jadi silakan tanyakan saja, siapa tahu statusnya masih ini baru berhasil cek rekening ya. Mungkin ada juga yang sudah SI tetapi ya masih menunggu ya. Mungkin beberapa hari lagi cair, itu juga ada ya mungkin ya. Jadi seperti itu. Terus selanjutnya ini mengenai perluasan program PIP ya. Karena kemarin juga banyak mungkin yang bertanya mengenai PIP ini kapan cairnya. Ini untuk sekarang sudah ada update-nya ya. Terdapat informasi baru mengenai PIP di tahun 2026. Ini silakan didengarkan ya. Sasaran PIP kini diperluas hingga ke anak TK
dengan nominal bantuan sebesar Rp400.000 ya. Ini jelas ya. Syaratnya, orang tua terdaftar di DTSEN atau merupakan penerima bansos reguler PKH maupun BPNT dan berada di desil 1 sampai desil 4 diantaranya ya, diantara desil 1 hingga desil 4. Jadi buat para orang tua yang berharap bisa mendapatkan bansos PIP untuk jenjang TK, ini juga bisa asalkan masih masuk kriteria ya, masuk ke dalam desil 1 sampai desil 4 ya. Terus buat KPM yang mendapat PKH dan BPNT ini juga berkesempatan untuk mendapatkan bansos tersebut ya. Bansos PIP jenjang TK ya. Cara pengajuannya ya, mungkin banyak yang bertanya, bisa dilakukan secara manual melalui dapodik di sekolah masing-masing atau menunggu sinkronisasi data otomatis. Jadi ini jelas ya, buat yang ingin mengajukan, ini bisa melalui dapodik di sekolah masing-masing atau bisa juga menunggu ya sinkronisasi data otomatis ya. Jadi tidak perlu melakukan apapun, itu juga bisa ya. Jadi seperti itu. Jadi secara keseluruhan ya, informasi ini bertujuan untuk meluruskan berita simpang siur mengenai cair 2 kali ya, agar masyarakat memahami bahwa bantuan tambahan berupa kebutuhan pokok bukan tambahan saldo uang tunai secara ganda. Jadi cairnya itu bukan Rp600.000 kali 2 ya, bukan. Yang cair 2 kali yang sebesar Rp600.000 itu ada PKH dan BPNT ya, bukan BPNT semua ya. Jadi seperti itu. Dan tugas saya untuk hari ini sudah selesai. Apa yang perlu saya sampaikan sudah saya sampaikan semua ya. Ini mengenai klarifikasi bansos yang cair 2 kali sudah saya sampaikan. Terus mengenai kuota penerima yang lebih luas ini juga sudah saya sampaikan ya. Untuk bantuan stimulus beras 20 kg sama minyak 4 liternya. Terus berikutnya mengenai status pencairan dan teknis SIKNJ untuk update-nya sudah saya sampaikan juga. Dan yang terakhir mengenai perluasan program PIP dan cara mendaftarnya juga sudah saya sampaikan ya. Jadi buat teman-teman yang ingin bertanya juga silakan saja ya, ditulis saja di kolom komentar. Dan saya juga memohon maaf buat teman-teman mungkin yang sampai sekarang komentarnya belum saya jawab karena saya itu kadang memilih-milih kira-kira komentar mana yang perlu saya jawab dan mana yang sebetulnya tidak perlu saya jawab. Karena mungkin dicari di Google juga bisa ya. Tapi ya saya juga memohon maaf ya. Karena saya juga punya kesibukan sendiri. Jadi ya ada kemungkinan sih saya memilih-milih ya komentar yang perlu saya jawab ya. Jadi seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.